Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tips ya, atau bagaimana cara mengatasi sawit yang pucuknya itu bila dia tumbuh akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan bagikan cara saya bagaimana cara mengatasinya ya. Dan semoga saja cara ini teman-teman bisa membantu ya buat kalian yang punya kendala seperti ini. Nah, kalian bisa coba cara yang saya lakukan ini. Jadi di sini tanpa obat sama sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena menurut yang saya pelajari ya, jadi banyak sekali kendala seperti ini ya, para petani sawit semua kadang banyak menemukan bibit sawitnya itu busuk, pucuk seperti ini teman-teman. Nah, dan mereka ketika mengatasinya eh, pakai racun atau obat ya, seperti Amistartop, nah atau sejenisnya ya teman-teman, dan juga pakai garam katanya. Nah, jadi banyak yang juga yang gagal teman-teman, banyak juga yang gagal ya. Nah, jadi di sini saya akan bagi tips. Kita tidak perlu pakai obat sama sekali. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, di sini untuk caranya teman-teman, cara supaya sawit ini ya bagus lagi, kita tidak perlu pakai obat. Nah, caranya itu kita pangkas saja ya, pangkas saja untuk pucuk yang baru muncul seperti ini ya. Dan ini sepertinya bagus ya Mas teman-teman. Jadi kita biarkan saja. Jadi saya akan pangkas yang seperti ini saja ya. Nah, kita pangkas yang sudah membusuk, kita buang ya. Nah, kita buang teman-teman. Jadi usahakan jangan kita biarkan ya pucuk busuk ini, jangan kita biarkan, karena ini seperti menular teman-teman, menular ya. Nah, jadi kita buang saja ya. Nah, contohnya juga seperti ini, kita buang saja ya, kita pangkas. Nah, jadi untuk pangkasnya ini usahakan pakai yang tajam teman-teman ya, yang tajam supaya tidak terjadi, supaya bisa langsung putus gitu. Kalau kita langsung pangkas itu langsung putus ya. Ini maka dari itu kita harus menggunakan alat yang tajam. Nah, jadi sini kita ambil lagi ya teman-teman. Jadi ini takutnya busuk lagi ya. Kita ambil saja. Nah, kita pangkas saja teman-teman. Jangan dibiarkan ya, karena ini tuh seperti menular. Karena kalau sudah terjangkit ya, sudah terjangkit satu saja ya, kemudian lalu dia akan menular ke yang lainnya teman-teman. Nah, jadi kita pangkas saja, kita tidak perlu pakai obat ya, karena untuk obat biasanya juga terkadang ada yang berhasil, ada yang tidak teman-teman. Jadi kita coba pangkas terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana hasil kedepannya ya, hasil kedepannya. Nah, kalau ternyata hasil kedepannya itu tidak, masih seperti ini atau tidak bagus teman-teman, nah berarti ini kita harus ganti saja bibitnya ya. Jangan pakai bibit ini lagi, karena takutnya cuma buang-buang waktu teman-teman. Nah, di kebun saya ini, di sini juga ada ya satu lagi yang terjangkit juga teman-teman. Nah, ini baru ya, padahal kemarin ini masih bagus ini, padahal kemarin, dan sekarang malah terjangkit lagi ya. Jadi kita pangkas saja yang rusak seperti ini, kita pangkas teman-teman. Kita usahakan buang yang sudah terkena penyakit seperti ini, kita buang jauh-jauh ya, buang jauh-jauh teman-teman, karena kalau kita buang dekat ya takutnya dia menular. Jadi kita pangkas lalu kita buang jauh-jauh. Nah, jadi kendala seperti ini tuh biasa ya teman-teman, biasa. Itu penyakit busuk pucuk ya.
Dan awalnya tuh terkadang sedikit saja kena, nah lalu dia akan menular ke yang selanjutnya. Dan terkadang juga dia bisa bagus dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi terkadang ada juga yang dibiarkan begitu saja, tidak ada yang dipangkas. Lalu ke depannya dia akan sembuh dengan sendirinya, seperti itu. Jadi kita pangkas saja seperti ini teman-teman. Nah, semoga tips kali ini bisa membantu ya, bisa membantu untuk cara mengatasi pucuk pada daun sawit yang busuk ya. Nah, jadi kita pangkas saja teman-teman. Nah, kita biarkan seperti ini dulu, kita lihat perkembangannya bagaimana. Nah, kalau perkembangannya bagus ya alhamdulillah teman-teman. Nah, kalau ternyata masih juga kita pakai obat terus kita pangkas ternyata masih juga ya, nah jadi kita ganti saja bibitnya teman-teman, jangan buang-buang waktu ya, karena ini investasi jangka panjang. Jadi kita ganti saja untuk supaya kedepannya itu tanaman ini bisa bagus ya, jadi kita tidak perlu buang-buang waktu teman-teman. Oke, mungkin seperti saja teman-teman ya tipsnya. Silahkan kalian ikuti, coba seperti ini teman-teman, kalian pangkas ya. Mana tahu bisa berhasil. Jadi kebanyakan saya lihat ya itu berhasil teman-teman, pangkas seperti ini. Ada juga yang pangkas habis ya, ditinggalkan sebatas ini. Nah, tinggal sebatas ini lalu dibiarkan, katanya dikasih aja garam dan ternyata berhasil sembuh teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja tips saya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Akhir kata, kita ketemu lagi di video berikutnya.